Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih tutorial terakhir RSKE-nya? Harusnya jadi tambah semangat dong ya. Oh ya, sebelum kita memulai tutorial ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, pada tutorial kali ini kita akan mengulik tuntas materi terkait reaction time atau kecepatan reaksi. Nah, ini dari ilustrasi yang ada di layar ini menunjukkan studi kasus yang menggambarkan tentang reaction time. Jadi, ceritanya ada seseorang yang melihat ada penggaris jatuh. Nah, dari situ ia butuh untuk memproses suatu informasi dan mengingat apa yang harus dia lakukan. Apakah penggarisnya mau dibiarkan atau mau ia tangkap agar penggaris tersebut tidak jatuh? Sehingga dari situ, dalam kondisi yang terbatas itu kita harus paham seberapa cepat sih kita dapat memproses informasi tersebut. Nah, hal ini disebut dengan reaction time. Oke, kita masuk ke tujuan tutorial ya. Adapun tujuan tutorial kali ini yang pertama adalah teman-teman mampu memahami konsep kecepatan reaksi terhadap stimulus. Dan yang kedua, teman-teman mampu mengetahui cara pengukuran kecepatan reaksi berkaitan dengan memori jangka panjang dan pendek. Yang ketiga, teman-teman mampu menganalisis dan mengimplementasikan kegunaan memori jangka pendek seseorang. Dan yang terakhir, teman-teman mampu menguji hipotesis perbedaan antara reaction time stimulus yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah input dan output. Selanjutnya, untuk input dari tutorial kali ini yaitu meliputi data responden dan data hasil pengujian. Untuk outputnya sendiri meliputi hasil uji statistik dan analisis serta rekomendasi. Oke, kita masuk ke materinya. Kita masuk ke Human Information Processing. Di Human Information Processing memiliki tiga tahapan yang meliputi, yang pertama memahami informasi apa yang diberikan oleh lingkungan. Selanjutnya, memproses informasi tersebut pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah memberikan respon atas informasi tersebut. Nah, jika dilihat dari segi kognitifnya, tahapan pengolahan suatu informasi dapat digambarkan dengan bagan yang ada di layar, yang dimulai dari sensasi, yaitu proses penerimaan rangsangan atau stimulus dari indera-indera yang dimiliki manusia yang kemudian dialirkan ke pusat syaraf. Sensasi merupakan tahapan pertama yang berfungsinya indera untuk mewakili rangsangan dari lingkungannya. Selanjutnya adalah persepsi, yaitu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Dalam pengambilan keputusan, persepsi seseorang dipengaruhi oleh memori. Dan yang terakhir adalah aksi, yaitu merupakan respon untuk suatu rangsangan tertentu. Respon balik ini menjadi gerakan-gerakan tertentu yang juga dikontrol oleh pusat syaraf. Nah, kita masuk ke definisi dari kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi atau reaction time merupakan jumlah waktu yang diperlukan seseorang untuk merespons stimulus yang meliputi proses penerimaan sensasi, persepsi, dan aksi dari suatu rangsangan yang terjadi. Jika dilihat dari bagian yang ada di layar, dapat diketahui bahwa proses pengenalan atau recognition dilakukan di panca indera, dan selanjutnya disalurkan ke otak. Selanjutnya proses respon dimulai dari syaraf menerima informasi dari otak dan selanjutnya informasi tersebut diteruskan menjadi sebuah aksi atau feedback dari stimulus tertentu. Nah, agar lebih jelas untuk memahami proses dari reaction time, coba yuk kita pahami ilustrasi berikut ini. Pada gambar berikut ini diperlihatkan bahwa adanya stimulus berupa penggaris jatuh. Stimulus ini membentuk sebuah sensasi yaitu berupa mata melihat adanya penggaris jatuh dan meneruskan informasi tersebut ke otak. Selanjutnya, pada tahap persepsi, otak akan memproses informasi tersebut untuk memutuskan apa aksi yang harus diambil, yaitu orang tersebut memutuskan untuk menangkap penggaris tersebut. Yang akhirnya, keputusan ini diteruskan melalui syaraf yang selanjutnya terjadilah tahapan aksi, yaitu tangan seseorang tersebut menangkap penggaris. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait stimulus, sensasi, persepsi, dan aksi. Sebenarnya apa sih definisinya? Yuk langsung saja kita pahami satu persatu. Oke, kita mulai dari stimulus. Untuk definisinya sendiri, stimulus merupakan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
Stimulus ini dapat berupa rangsangan visual, audio, bebauan, dan gerakan. Stimulus ditangkap oleh panca indera yang seperti kita ketahui bahwa manusia memiliki 5 panca indera kan ya, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, bau, perasa, dan peraba. Selanjutnya, sensasi. Sensasi merupakan proses penerimaan stimulus oleh panca indera dan diteruskan ke pusat informasi. Misalnya nih, kalau kita dicubit terus sakit. Nah, berarti sensasinya adalah pain, yaitu rasa sakit. Dari contoh tersebut, kita tahu bahwa cubitan diterima kulit terus diteruskan ke otak jadi sebuah rasa sakit. Nah, selanjutnya yaitu proses persepsi, yaitu proses di mana otak memproses informasi yang diterima dari stimulus. Atau dari definisinya sendiri, persepsi adalah sebagai langkah penerimaan dalam pengambilan keputusan terhadap alternatif-alternatif yang ada. Dalam pengambilan keputusan ini, persepsi seseorang dipengaruhi oleh memori. Nah, kalau teman-teman udah baca modul, tahu dong ya, ada 3 komponen memori yang meliputi memori jangka pendek atau short term memory, memori kerja atau working memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari short term memory. Short term memory ini bersifat rapuh, dapat terlupa sebelum digunakan, dan menghilang dalam waktu 30 detik kecuali jika teman-teman mengulang-ulangnya. Hasil pengolahan informasi dalam bentuk pengkodean. Nah, dapat berbentuk akustik, visual, atau semantik. Pengkodean akustik berupa bunyi, pengkodean visual berupa gambar, dan pengkodean semantik berupa arti atau makna dari suatu objek. Nah, perlu teman-teman ketahui juga pada short term memory ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan. Untuk tahapan pertama adalah sensory store, yaitu merupakan sistem penyimpanan berkapasitas besar yang mencatat informasi dari indera secara akurat. Baru deh masuk ke short term memory. Berdasarkan tahapan tersebut, stimulus dari lingkungan awalnya akan masuk ke sensory store. Informasi yang tersimpan pada sensory store dapat dengan mudah hilang. Selanjutnya, informasi tersebut akan diteruskan menuju short-term memory. Nah, untuk perbedaan dari sensory store dan short-term memory yaitu, nih teman-teman, untuk sensory store, stimuli dapat bertahan selama 2 detik atau kurang. Sedangkan pada short-term memory, stimuli dapat bertahan selama 30 detik. Pada sensory store, informasi yang didapatkan relatif mentah, belum diproses. Sedangkan pada short-term memory, informasi dapat dimanipulasi, misalnya dengan mengulang, membandingkan, atau mengubah urutan item. Pada sensory store, informasi merupakan representasi stimulus yang sangat akurat. Sedangkan pada short-term memory, informasi sangat mudah mengalami distorsi dan tidak akurat. Informasi secara pasif didata pada sensory store. Sedangkan informasi akan diseleksi secara aktif untuk memasuki short-term memory. Contohnya nih, misalnya teman-teman ingin order delivery McD. Nah, tapi teman-teman belum tahu tuh nomor delivery McD-nya berapa. Teman-teman langsung buka website atau Instagram kan, terus teman-teman melihat rangkaian angka pada interface website ataupun Instagram. Pada saat teman-teman menyadari, oh itu merupakan angka, nah disitulah yang dimaksud dengan sensory store, jadi berupa visualnya saja. Beda lagi ketika teman-teman sudah menyadari, oh ada angka 4, 5, 1, 0. Nah, disinilah sudah disebut dengan tahapan short-term memory. Oke, setelah kita mengetahui tentang short-term memory, kita langsung masuk aja ke working memory. Working memory merupakan penyimpanan jangka pendek yang berisi sejumlah informasi kecil yang digunakan secara aktif, yang fungsinya sendiri untuk meningkatkan kapasitas pengodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali kepada pengolahan informasi. Selain itu, informasi yang tersimpan di working memory dapat digunakan dan disimpan secara berulang-ulang sebelum atau sambil menentukan tindakan yang akan dilakukan. Kapasitasnya pun hanya menyimpan informasi selama 5-9 elemen informasi dalam waktu singkat. Bongkahan informasi itu biasa disebut dengan chunks. Oke, kita lanjutkan contoh pada short term memory tadi. Pada fase working memory nih, teman-teman sudah merangkai dan mengurutkan angka-angka yang tadi teman-teman ketahui.
Oh, nomor teleponnya urutannya 14045. Nah, disinilah yang disebut dengan working memory. Diketahui bahwa informasi yang didapatkan pada contoh ini berupa visual. Nah, selanjutnya otak akan menentukan apakah informasi ini akan diingat atau tidak. Kalau berkehendakan untuk diingat, maka informasinya akan masuk ke long term memory. Tetapi jika tidak, maka informasinya akan hilang begitu saja. Oke, lanjut kita masuk ke long term memory. Nah, di long term memory ini tidak ada batasan penyimpanannya memang untuk mengingat informasi yang sudah agak lama. Dan proses pemanggilannya pun memang lebih lama juga. Selain itu, informasi yang tersimpan pada long term memory disimpan secara terstruktur dengan mekanisme organisasi tertentu. Setiap informasi yang tersimpan pada long term memory akan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang lebih luas dan memiliki keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Contohnya nih dari informasi terstruktur adalah penyimpanan informasi terkait nama, tempat, dan tanggal lahir. Kenapa sih kok bisa dibilang terstruktur? Karena biasanya ketika kita ingin mengisi biodata, kebanyakan urutannya adalah nama, sehabis itu tempat, dan tanggal lahir. Nah, jadi setiap kali kita mengisi biodata secara tidak sadar akan mengisi dengan urutan yang sama. Sehingga seringkali hal ini dapat menimbulkan mistake ketika urutannya diubah. Nah, yang terakhir nih, contoh untuk long term memory, masih melanjutkan dari contoh short term memory dan working memory tadi ya. Di sini sudah ada penyusunan informasi, dan informasi yang tadi didapatkan sudah memiliki arti. Pada long term memory, teman-teman sudah ingat bahwa oke, nomor delivery MACD adalah 14045. Jadi, kesimpulannya adalah dari contoh tersebut, pada saat kita melihat sesuatu dengan stimuli visual, itu contoh dari sensory store. Nah, ketika kita sudah mengetahui ternyata yang kita lihat merupakan beberapa angka itu masuk ke dalam short term memory, selanjutnya ketika kita telah menelaah kembali serta merangkai dan mengurutkannya, maka itu disebut dengan working memory. Dan yang terakhir, jika informasi pada working memory itu diputuskan akan diingat, maka otak akan meneruskan ke long term memory. Jika tidak, ya informasi tersebut akan hilang. Informasi yang tersimpan pada long term memory sudah memiliki arti dan makna, yaitu kita dapat mengetahui dan mengingat bahwa 14045 adalah nomor telepon dari delivery McD. Nah, last but not least nih, yaitu aksi. Definisi dari aksi yaitu timbal balik atau feedback yang dilakukan seseorang untuk menanggapi stimulus yang didapatkan. Oke, kita langsung masuk aja ke jenis-jenis eksperimen waktu reaksi. Psikolog telah menggolongkan jenis eksperimen waktu reaksi ini menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama, eksperimen waktu reaksi simple atau simple reaction time experiment. Pada jenis eksperimen ini hanya terdapat satu stimulus dan satu respon saja. Contohnya nih, ketika teman-teman mendapatkan stimulus silau, responnya tutup mata dong ya. Nah, selanjutnya ada eksperimen waktu reaksi pengenalan atau recognition reaction time experiment. Eksperimen ini melibatkan beberapa stimuli yang seharusnya dapat direspon atau sering disebut dengan the memory set dan memiliki beberapa stimuli lain yang seharusnya tidak direspon atau the distractor set. Contohnya, misal seseorang memainkan sebuah games. Pada games tersebut muncul warna dan suara secara bersamaan. Instruksi pada gamenya adalah orang tersebut mengikuti warna yang muncul dan mengabaikan suara. Nah, pada contoh tersebut, suara dikatakan sebagai distraction. Dan yang terakhir, eksperimen waktu reaksi pilihan atau choice reaction time experiment. Pada eksperimen ini, operator harus memberikan sebuah respon yang berkorespondensi dengan stimulus. Contohnya, seperti memencet tombol yang sesuai dengan sebuah huruf jika huruf tersebut muncul pada layar. Oke, kita masuk ke slide terakhir ya, alhamdulillah, yaitu adalah pembahasan terkait faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kecepatan reaksi seseorang. Oke, kita bahas satu persatu ya. Usia. Seperti yang kita ketahui bahwa usia lebih tua terjadi penurunan kekuatan otot sehingga dapat memengaruhi waktu reaksi seseorang.
Jenis kelamin. Dalam suatu studi yang mempelajari waktu reaksi gerak anggota tubuh antara pria dan wanita, didapati bahwa reaksi pada wanita lebih lambat daripada pria. Perbedaan ini kemungkinan akibat faktor bahwa pria terlatih melakukan aktivitas yang lebih cepat daripada wanita. Selanjutnya ada right versus left hand. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki belahan otak kanan dan kiri ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa belahan otak kanan kita ternyata mengontrol alat gerak kiri kita. Sedangkan belahan otak kiri kita mengatur alat gerak kanan kita. Hal ini membuat beberapa peneliti berpikir bahwa tangan kiri lebih cepat pada reaction time karena melibatkan hubungan spasial yang diketahui diatur oleh otak belahan kanan. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa orang kidal memiliki keunggulan terhadap reaction time. Selanjutnya, kompleksitas stimulus. Semakin kompleks stimulus, maka semakin lebih lama juga otak kita memproses, karena manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan pemrosesan informasi. Kelelahan. Reaction time akan lebih lambat ketika subjek mengalami kelelahan. Perlambatan akibat kelelahan ini lebih tampak pada tes reaction time yang rumit daripada yang simpel ya. Oke, faktor lingkungan. Jika teman-teman masih ingat pada tutorial FPK kemarin khususnya modul LKF, kita tahu tuh bahwa pencahayaan, suhu, kelembatan, dan kegetaran itu dapat memengaruhi performansi seseorang, maka juga dapat berpengaruh terhadap reaction time seseorang. Faktor psikologi, yaitu meliputi suasana hati, tekanan, dan pikiran. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis stimulus. Banyak peneliti telah mengonfirmasi bahwa jenis stimulus suara lebih cepat daripada stimulus berupa cahaya. Oke, yang terakhir banget nih teman-teman adalah studi kasus. Teman-teman perlu pahami, cermati terkait studi kasus ini ya. Yang pertama, pengambilan data dilakukan melalui website yang telah tertera di layar. Yang kedua, percobaan dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Jadi, misalnya kalau kelompoknya dua, ya berarti dua-duanya melakukan percobaan. Yang ketiga, melakukan 4 jenis tes sesuai lembar studi kasus. Untuk lembar studi kasus, teman-teman bisa cek di kelengkapan tutorial reaction time ya. Yang keempat, melakukan 2 kali percobaan, yaitu berupa pretest dan post-test pada masing-masing jenis tes. Yang kelima, pengujian variabel menggunakan paired simple t-test. Yang keenam, uji statistik membandingkan 30 data responden pada satu kelas antara pretest dan post-testnya. Data anggota kelompok wajib ada. Oke. Dan yang ketujuh, melakukan submit data pada Bitly yang telah tertera di layar, maksimal H plus 2 tutorial. Perlu diingat ya teman-teman, maksimal H plus 2 tutorial. Oke, untuk punishment-nya nih, perlu diingat juga, ketika teman-teman tidak melakukan submit data, maka kajian literatur pada laporan ditambah 3 review jurnal internasional. Jadi, total terdapat 6 review jurnal. Dan yang terakhir, database untuk pengumpulan datanya dapat dilihat pada Bitly yang sudah tertera pada layar. Oke, teman-teman, alhamdulillah pembahasan terkait modul reaction time sudah selesai. Jangan lupa untuk memahami kembali materi yang ada, serta membuat list pertanyaan pada bagian yang masih dibingungkan, yang nantinya dapat ditanyakan pada saat jadwal tutorial masing-masing. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.